Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Ya, tentunya sehat dan ceria selalu ya. Perkenalkan, namaku Nia, panggil saja aku Kak Nia. Nah, kali ini Kak Nia punya cerita yang menarik buat kalian ikuti. Cerita ini paling asyik dinikmati dengan jarak mata yang cukup dari televisi kalian. Ya, supaya mata kalian tetap indah dan sehat. Baik, apakah kalian sudah siap? Oke, mari kita saksikan saja judulnya Aku Bisa. Pagi ini Rudi sudah bersiap-siap berangkat sekolah. Seragam baru sudah dipakainya. Ayah dan ibu sangat bahagia melihat Rudi begitu bersemangat. Sebelum berangkat sekolah, tak lupa Rudi sarapan bersama ayah dan ibu. Ibu memasak 3 telur mata sapi dan nasi goreng kesukaan Rudi. Ibu, Rudi mau telur mata sapi, kata Rudi. Boleh, tapi harus dihabiskan ya. Baik, Bu. Ruang kelas TKB cukup ramai. Ibu guru masuk kelas dan memberi salam. Dengan wajah yang ceria, ia menyapa murid-murid barunya dengan ramah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru, murid-murid menjawab serempak. Selamat datang di TKB. Setahun ke depan, kalian akan belajar sambil bermain bersama ibu. Perkenalkan nama ibu Rahma. Panggil saja Bu Rahma. Baik Bu Rahma, dengan semangat anak-anak menjawab. Rudi duduk di baris tengah bersama teman-teman satu bangkunya. Ibu Rahma meminta murid-muridnya bergantian untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Nama saya Asep. Asep langsung berlari setelah mengenalkan namanya sambil tertawa ia duduk kembali. Nama saya Santi. Saya Danu. Begitu seterusnya hingga tiba giliran Rudi. Namaku Ludi, kata Rudi. Kontan teman-temannya menertawai Rudi. Ibu Rahma menenangkan murid-muridnya. Rudi kemudian duduk kembali di bangku. Ia tertunduk malu. Matanya berkaca-kaca seperti menahan tangis. Asep, Santi, Dayat, dan yang lainnya masih saja mentertawakan Rudi. Setelah hari itu, Rudi tidak bersemangat pergi ke sekolah. Ia malu karena teman-temannya selalu mengejeknya. Ayah dan ibu selalu bertanya, Rudi, kenapa setiap pulang sekolah selalu sedih? Tapi Rudi tidak menjawab. Ia malah menangis sambil bersembunyi di belakang pintu. Pagi ini ayah dan ibu mau mengantar Rudi ke sekolah. Tapi Rudi enggan pergi. Setelah dibujuk ayah, Rudi akhirnya mau berangkat sekolah. Tiba di sekolah, Rudi langsung masuk kelas. Baru saja ia duduk, Asep, Santi, Iwan, Marni, Dayat, dan teman-teman yang lainnya mulai mengejeknya. Rudi menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Rudi Cadel, begitu kata Asep. Weh, Rudi Cadel, tidak bisa bilang R, kata Santi. Selamat pagi anak-anak, Ibu Rahma menyapa murid-muridnya. Pagi Bu Guru, jawab murid-murid. Siapa yang mengejek-ejek Rudi lagi? Tanya Ibu Rahma. Kali ini dengan cepat Danu berdiri. Ia melihat ke kanan dan ke kiri. Asep dan Santi Bu Guru yang sudah mengejeknya. Juga teman-teman yang lain, jawab Danu tegas. Asep dan Santi tertunduk. Kemudian Bu Rahma berdiri di depan kelas dan bertanya lagi. Jadi, siapa yang selama ini suka mengejek Rudi? Tanya Bu Rahma. Danu lagi-lagi berdiri dan menjawab pertanyaan Bu Rahma. Asep dan Santi Bu. Bukan Iwan, tanya Bu Rahma. Iwan takut Bu sama Asep Bu. Makanya setiap kali ibu bertanya siapa yang mengejek Rudi, Asep menyuruh Iwan untuk mengaku. Bu Rahma meminta Asep dan Santi maju ke depan untuk meminta maaf pada Rudi dan berjanji tidak mengejek Rudi lagi. Setelah Asep dan Santi minta maaf, Rudi pun bertekad untuk berlatih mengucapkan huruf R. Mulai dari ular melingkar di akar, atau rrrr menirukan bunyi pesawat, atau menirukan kendaraan motor, drem, atau kata lain yang berakhiran huruf R atau yang mengandung huruf R. Ayah dan ibu selalu memberi semangat kepada Rudi dan sering mengajaknya berlatih. Sekarang aku sudah bisa bilang Elvo, ucap Rudi yang masih belum begitu jelas dan sedikit cadel. Asep dan Santi kembali menertawakan Rudi. Saat itu kepalanya tertunduk.
Tapi dalam hati, Rudi bertekad tidak akan menyerah dan akan terus berusaha. Semakin sering diejek, semakin kuat tekad Rudi untuk dapat mengucapkan huruf R. Setiap kali ada kesempatan, Rudi selalu berlatih mengucapkan kata-kata yang ada huruf R-nya. Sepulang dari sekolah, Rudi langsung menghampiri ibunya, lalu meminta ibu menemaninya berlatih. Tak jarang pula Rudi berlatih sendiri di meja belajarnya. Sampai akhirnya, ia berhasil. Matahari pagi mulai bersinar di timur sana. Cahayanya terang benderang. Rudi terlihat senang sekali dengan wajah berseri-seri. "Ibu, aku mau sarapan dengan telur mata sapi," kata Rudi lantang. Ayah dan ibu kemudian bertepuk tangan dan berkata, "Hore, Rudi sudah bisa bilang R." Ayah dan ibunya memeluk Rudi dengan rasa sayang dan senang. Pagi ini Bu Rahma menyapa murid-muridnya dengan ramah seperti biasa. Tapi rupanya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Bu Rahma memberi tantangan kepada murid-muridnya. Barang siapa yang berani membawakan sebuah sajak di depan kelas, dia akan mendapat hadiah spesial. Beberapa menit berlalu dengan hening. Tidak ada murid yang berani maju. "Wah, betul nih anak-anak ibu tidak ada yang berani terima tantangan?" tanya Bu Rahma. Lalu tak disangka-sangka, Rudi maju ke depan kelas. Beberapa anak mulai berbisik dan tertawa pelan. Rudi mengambil buku sajak dari tangan Bu Rahma dan mulai membacanya. "Mari berdendang. Ayo kawan, marilah teman. Kita berkumpul bergembira bersama. Janganlah kamu bersedih hati, karena hari ini hari bahagia. Mari kita bersama bernyanyi lagu gembira." "Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Rahma." Dengan suara yang tertahan-tahan tapi lantang mengucapkan huruf R, dan bangganya Rudi hari itu. Bu Rahma tersenyum sambil bertepuk tangan. Begitu pula teman-teman Rudi yang tak mengira Rudi telah dapat mengucapkan huruf R. Rudi sangat gembira dan bangga sekali. Sekarang, tak ada lagi yang berani menyebutnya si cadel. Nah, demikianlah kisah si Rudi tadi. Jadi, siapa yang mau berusaha keras, dialah yang akan menikmati hasilnya. Tadi, kisahnya Rudi itu anaknya rajin berlatih dan tidak mudah menyerah. Sehingga akhirnya ia pun berhasil. Baik, demikianlah cerita ini. Terima kasih telah mengikutinya. Sampai berjumpa kembali.